boleh nih cerita ya prodinya. Wah, kuliah saya sangat rajin sekali ya kuliah. Pendidikannya nih dalam berkarir gimana tuh? Gimana nih? Sorry. Iya, jadi pendidikan itu tetap nomor satu. Jadi jangan pernah mengesampingkan. Oke, promotornya besar sekali guys. Pakai proyektor guys. Oke, selamat sore semuanya ya. Kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Bicara, episode Ngobrol Asik. Dengan tema kali ini membahas tentang generasi Z ya. Tentunya kalian udah nggak asing lagi nih sama generasi Z yang biasa disebut-sebut dengan Gen Z. Nah, untuk narasumber kali ini kita mendatangkan seorang mahasiswa dan juga freelancer nih. Dia adalah seorang pegiat film di Kabupaten Kendal dan juga fotografer wedding, engagement, wisuda, dan juga seorang pemateri seminar desain grafis di Islamic Boarding School Sabilur Rosyad, Kalimungu, Kendal. Dan juga baru kemarin nih seorang dokumentasi giat 1001 pendaki tanam pohon yang ke-8. Oke, langsung saja kita sambut beliau Kak Yusuf Rizal. Terima kasih Mbak Uli. Ya, ini saya di sini suruh ngapain ini Mbak Uli? Sebelumnya apa kabar nih Mas Yusuf? Alhamdulillah secara mentality kurang baik ya, tapi secara physically mungkin sehat saya. Begitu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya sampai sekali. hari ini. Oke, kesibukannya sekarang ngapain nih? Kesibukan saya adalah tidak sibuk. Oh, tidak sibuk. Enggak, saya masih buat beberapa project sekarang. Masih agak rahasia gitu. Oke, iya. Boleh cerita sedikit nih tentang pengalaman yang mana ini? Mungkin saya dari banyak sekali, kemarin aja deh. Nah, kemarin dokumentasi giat 1001 pendaki. Oh, itu iya. di gunung mana? Jadi itu di Gunung Ungaran ya tepatnya ya. Di Gunung Ungaran itu ada memiliki sebuah tradisi. Tradisinya itu tanam pohon. Dan itu dilaksanakan setiap tahun. Awal tahun itu di tahun 2014. Itu 1001 pendaki pertama. Saya juga ikut berkontribusi kelas 3 SMP saya dulu itu. Oh, kelas 3 SMP udah aktif ya? Alhamdulillah aktif cilik sakmene aku. Gitu. Terus berlangsung saya masih ikut sama guru saya. Ikut akhirnya waktu SMK kan saya menjadi OSIS ya kan. Terus akhirnya saya mengajak teman-teman OSIS untuk mengikuti acara tersebut dan saya ditunjuk sebagai dokumentasi abadi sampai sekarang. Oke, keren. Begitu kira-kira. Nah, untuk kuliahnya itu di mana, Mas? Kita kan mahasiswa semester 7 ya. Perkuliahannya di Oke, boleh nih cerita ya prodinya. Wah, kuliah saya sangat rajin sekali ya kuliah. Pendidikannya nih, silakan. Saya di DKV, desain komunikasi visual. Saya sangat rajin berangkat. Nah, begitu. Jadi ketika waktu ada kuliah ya kita kuliah. Tapi ketika ada kegiatan saya ikut kegiatan. Jangan sampai kegiatan tersebut mengganggu waktu kuliah. Begitu. Oke, berarti harus seimbang nih antara pekerjaan dan kuliahnya. Betul. Jangan sampai kita meninggalkan pendidikan yang itu membentuk karakter kita sebenarnya. Begitu Mbak Uli ya namanya ya. Iya, begitu. Sebelumnya belum kenalan ya tadi ya. Aduh, gitu. Oke, saya Uli ya Mas Yusuf ya. Iya, saya Yusuf. Oke, salam kenal Mas Yusuf. Sendiri. Iya, ini sendiri. Saya juga sendiri di sini. Untuk perkuliahannya masih aktif? Oh, sangat aktif. Semester? Saya semester 7. Oke, semester 7 di Universitas Selamat Sri. Sama dengan panjenengan dong. Iya. Begitu. Kita kan KKN bareng kemarin. Boleh. Begitu. Oke, langsung saja nih Mas Yusuf nih, aku mau tanya ya. Boleh. Karena kan tema kita ya, tema kali ini membahas tentang generasi Z. Nah, kita juga generasi Z ya Mas Yusuf ya, kebetulan. Betul sekali. Ya. Generasi Z teman-teman. Membahas tentang generasi Z di era digital dan juga dunia kerja. Wah, berat sekali. Kenapa tema seperti itu ada di saya?
Ini sebelumnya nih, bagi yang belum pada tahu apa sih generasi Z, apa sih Gen Z. Nah, coba Mas Yusuf apa boleh dijelaskan sedikit tentang Gen Z itu siapa? Nah, Saya langsung ditembak ya. iya, bagi yang belum tahu nih, buat teman-teman bagi yang belum tahu apa ini itu boleh Gen Z. searching nggak nih? Waduh. Kalau menurut pengetahuan dan pengalaman saya itu Gen Z itu sebuah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sampai ke abad pertengahan. Enggak dong. Sampai ke 2009-2012. Itu tergantung survei yang menganalisis itu. Jadi kita termasuk generasi Gen Z ya Mbak Uli ya? Iya, Gen Z kita. Begitu, secara singkatnya seperti itu. Oke, berarti emang kita ini Gen Z ya? Gen Z sekali. Nah, kalau yang membedakan antara Gen Z dan generasi sebelumnya tuh apa sih Mas? Yang membedakan generasi Gen Z. Sama generasi sebelumnya. Yang paling muda itu adalah tahun kelahiran. Oke, iya betul sih, tahun Betul kelahiran sekali, tadi ya. Jadi kalau Gen Z kan tumbuh berkembang di era modernisasi ya kan. Sedangkan generasi sebelum Gen Z itu generasi milenial ya Mbak. Iya betul. Nah itu generasi yang lahir tanpa adanya gadget maupun apa namanya itu, itu loh. Teknologi yang lebih Teknologi, modern mungkin ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya ya yang paling jelas adalah umur sih. Umur. Begitu. Oke. Dari generasi ke generasi. Gitu. Betul sekali. Nah ini tuh banyak banget ya statement atau pendapat-pendapat orang ya, terutama Betul. generasi sebelumnya Gen Z nih. Ya aku nggak mau nyebutin lah. Oke. Ya, generasi sebelumnya Gen Z, katanya tuh Gen Z tuh pemalas. Kayak bahasa Jawanya tuh aleman. Nah, kayak apa-apa tuh aleman, apa-apa Siti gak mau, kayak kerja gitu harus sesuai sama yang dia mau gitu. Sesuai passion. Passion lah, gaji harus setara sama passionnya lah Anjay. gitu. Nah, itu menurut Mas Yusuf sendiri gimana gitu? Waduh, itu kalau menurut saya sih setuju tidak setuju sih. Karena memang modernisasi ini termasuk mempengaruhi apa ya, identitas dari Gen Z tersebut, mempengaruhi pengalaman dan pengetahuan Gen Z, sehingga dengan adanya gadget yang mempermudah informasi kita itu mengurangi critical thinking yang ada di generasi Gen Z. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya gadget tersebut bisa membuat tingkat kreatif kita tuh lebih tinggi sebenarnya kalau kita mau, begitu Mbak Uli. Nah, Mas Yusuf sendiri kan ini mahasiswa juga freelancer. Benar. Kerjanya pun juga banyak ya, freelance-nya ya. Wah, yang tadi banyak disebutin sekali tuh. sampai saya menganggur. Membagi waktunya itu bagaimana? Sebentar, saya mau tertawa dulu. Gimana Mbak Uli? Nah, cara membagi waktu, mengatur waktu nih antara pekerjaan dan juga sebagai mahasiswa aktif. Cara membagi waktu itu sebenarnya sangat simpel sekali Mbak Uli. Kita tuh di gadget itu dipermudah dengan adanya alarm, begitu. Ada yang namanya tanggalan, kita bisa membuat rundown tanggal itu, kita mau ngapain tanggal ini, kita ada kuliah jam berapa, jadi kita harus mengkosongkan jam tersebut untuk kuliah. Sama Zoom, kita harus ikut Zoom, sama kita harus ke kampus, ya kita harus ke kampus, begitu. Berarti emang prioritas utamanya itu kuliah dulu gitu ya? Iya, jadi pendidikan itu tetap nomor satu, jadi jangan pernah mengesampingkan pendidikan, begitu Mbak Uli. Betul sih, betul. Dengan freelance yang segitu banyaknya kan kamu bisa membagi waktu dengan betul sekali. Baik, itu keren sih. Berarti kan Gen Z itu juga kreatif ya teman-teman ya. Nggak melulu pemales ya, kerjanya kayak gini, gajinya segini nggak mau. Nah, Mas Yusuf sendiri ini pun dia itu mahasiswa aktif dan juga seorang pekerja freelance. Dia bisa membagi waktu, membagi tenaga, pikiran. Itu keren sih. Iya, berbohong. Enggak tapi sangat dong. keren kok. Iya dong, harus bisa membanggakan diri sendiri. Nah, ini kan rata-rata nih Gen Z kan udah melek banget nih tentang teknologi ya. Gini berarti. Ya, melek lah intinya, rata-rata ya. Gen Z kebanyakan emang udah pada melek tentang teknologi ya. Terutama media sosial. Nah, media sosial ini melingkup Instagram, TikTok ya, YouTube juga ya, semua sosmed lah ya. Pasti WeChat.
Aduh, Gen Z pasti tahu lah ya. Makanan sehari-hari ya. Betul sekali. Makanan pokok hampir ya. Pokok, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, betul. Media sosial. Nah itu kalau menurut Mas Yusuf, maaf itu scrollnya kepanjangan. Prompternya gede banget guys. Mana HP sih? Nah itu menurut Mas Yusuf gimana sih bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial Gen Z? Penggunaan media sosial. Iya, apakah mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial Gen Z? Sangat berpengaruh Mbak Uli. Nah, contohnya boleh dijelaskan? Menurut saya itu penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh karena apa ya? Karena itu kan tadi Mbak Uli bilang makanan pokok ya kan. Jadi apa yang kita makan itu apa yang kita konsumsi, benar? Nah, jadi apa yang kita lihat dan itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Karena rata-rata yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri itu apa yang ada di sekitar kita, ya lingkungan, ya media sosial termasuk juga ya kan. Jadi bagaimana sebijak mungkin kita menggunakan media sosial gitu. Sama halnya dengan pisau. Nah gitu, ngertilah ya pisau, ngertilah. Oke. Nah ini kan banyak juga nih para Gen Z ya. Mungkin kalau di komentar TikTok itu sering banget muncul ya Mas Yusuf ya. Lucu sekali itu. Mereka tuh malah debat sendiri di kolom komentar. Jadi contoh nih ada satu video yang FYP ya mungkin. Video apa nih? Mungkin dari salah satu konten kreator mungkin ya, dia mungkin membahas tentang makanan nih, makanan enak di daerah sini. Nah itu komentarnya tuh isinya tuh kadang mendebatkan suatu hal yang mungkin nggak perlu didebatkan itu di komentar tersebut. Contoh. Nah contoh nih. Oh makanan di sini kurang enak menurut aku, lebih enak di daerah sana dan harganya pun lebih murah. Nah itu ada debat lagi, enggak kok di sini enak gini. Nah itu pada debat sendiri di kolom komentar. Dan ada juga nih ya kolom komentar yang isinya tuh mereka kayak malah sedikit menghina ke si konten kreator tersebut. Kasihan ya. Nah itu pun jadi malah negatif juga ya penggunaan media sosial ya. Jadi apa yang Mas Yusuf bilang itu tuh tergantung kita mengkonsumsinya. Ya, betul. Dan di media sosial itu ada yang namanya teknologi blok. Tombol blok itu untuk kita pakai. Jadi kalau menurut kita itu negatif, jadi kita tinggal blok aja biar kita tidak terpengaruh oleh hal negatif tersebut, Mbak Oli. Kalau menurut saya. Betul. Begitu. Ada fitur laporkan juga kalau itu tidak sesuai dengan ketentuan media sosial tersebut. Kita bisa laporkan, kita bisa report gitu. Itu kan fungsi itu kan untuk kita pakai gitu. Nah kalau di TikTok ya, di IG pun itu pasti banyak influencer ya Mas Yusuf ya. Banyak sekali. Influencer itu kan ya selebritis lah, selebgram, seleb TikTok gitu kan. Benar, sampean juga. Aduh. Mbak Uli hampir nih. Termasuk seleb guys. Seleb TikTok saya. Oh iya. Ampun. Gitu. Lanjut Mbak Uli. Nah itu apakah mempengaruhi gak sih bagi Gen Z gitu? Oke, sebelum itu saya boleh minum dulu. Boleh silahkan, monggo. Gimik TV ya kan? Iya dong. Oke, mantep ya. Kopi apa ini enak sekali Mbak Uli? Kopi hitam. Kopi hitam, itu salah satu Eclipse untuk sponsor. Oke lanjut Mbak Uli, tadi gimana? Nah itu apakah influencer itu mempengaruhi nggak sih buat dunianya Gen Z itu, perilakunya dia, ya sosialisasi dia, gaya hidupnya, fashionnya gitu juga, apakah sangat mempengaruhi? Wah menurut saya sangat berpengaruh karena kan namanya sendiri sudah influencer kan, terinfluence, kita menjadi terpatok apa yang namanya ya itu jadi role model gitu. Contoh saya itu sangat terinfluence sama Zawin Nur Ikram dan beliau itu salah satu role model saya begitu. Dan itu juga kita harus mengambil sisi positifnya juga Mbak Uli. Jadi tidak harus kita menelan mentah-mentah perilaku dia yang jelek ataupun komentar dia yang kurang baik, itu jangan sampai kita ikuti juga. Kita harus bisa memilah dan memilihnya begitu. Kadang kan ada nih ya beberapa lah komentar mungkin di TikTok atau di IG itu katanya tuh Gen Z itu ekonomi sulit tapi gayanya selangit. Ekonomi sulit, gaya elit. Gayanya selangit, gayanya elit gitu. Nah, sepakat. Kan kayak mungkin dia tuh
terinfluence dengan influencer yang dia ikuti. Mm-mm. Nah, menurut Mas Yusuf sendiri gimana tuh kalau dia hampir merubah gaya hidupnya? Padahal dia ekonominya sendiri pun masih pas-pasan gitu. Kayak memaksakan diri gitu. Nah, gimana tuh? Wah, gimana ya? Ini kita menjawab harus dengan data ya, guys. Aduh ya. Berat sekali. Menurut Mas Yusuf aja sih. Menurut saya pribadi ya. Ini kalau saya salah mohon dikoreksi Mbak Uli. Oke, siap. Gitu. Tadi Saling- gimana saling pertanyaannya? koreksi. Aduh, saya malah lupa tadi Nah, apa itu ya? ada prompternya dibaca, Oh Bang. iya. Itu sedikit komentar kayak ekonomi sulit, Oh, gaya selangit, ya. ekonomi sulit tapi kita gaya selangit. Rata-rata tuh kayak Gen Z tuh kayak gitu loh, diklaim kayak gitu sama beberapa ada di komen. Ya kolom itu komentar. tergantung lagi sama kebutuhan. Ada orang kan berkebutuhan pokok kan sandang, papan, pangan ya kan. Ada satu lagi sebenarnya media sosial. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan pokok media sosial mungkin Gen Z tersebut memenuhi kebutuhan tersebut agar Itu sih, betul. agar terlihat wah di sosial media, agar dia bisa menarik atensi penonton, bisa menarik atensi teman-temannya, bisa dianggap orang keren mungkin begitu. Ada juga satu sisi ya, itu kan salah satu sisi dari Gen Z yang dia pengen nonjol ini, oh ini loh aku hidup mewah gitu kan, feed IG harus rapi, estetik, Wah betul story Instagram pun harus juga yang rapi, estetik gitu kan. kayak Mbak Uli. Bertanya kepada Senggol diri nih. sendiri. Iya. Oke, lanjut. Ada juga satu sisi lain dari Gen Z yang dia tuh malah nggak mau kelihatan, yang sok misterius. Jadi foto profil WA nggak ada, foto profil IG nggak ada, Kayak kenal ya. Ada di sini. postingan Instagram nol. Nah itu kan ada tuh satu sisi yang kayak gitu. Nah itu gimana tuh Mas Yusuf? Tuh? Ini beda lagi. Beda lagi, dengan yang oke. tadi. Kalau menurut saya itu hal yang agak apa ya? Gimana ya jelasinnya ya? Kita kan sebagai seorang yang berkecimpung di media sosial kan kita harus membranding diri sendiri ya kan. Itu kaitannya kalau menurut saya dengan personal branding Mbak Uli. Jadi kita ingin membranding diri kita itu di media sosial sebagai apa nih? Begitu. Jadi kita menge-share hal-hal yang kita sukai saja menurut saya. Kalau dia tidak ada postingan, tidak ada itu, ya itu hak dia juga. Tapi kan mungkin dia lebih care dan lebih aware di lingkungan sekitarnya, tidak di media sosial begitu. Oke, berarti nggak semua Gen Z itu kayak gitu ya guys ya? Tidak semua. Tidak semua. Jadi tuh kembali ke pribadi masing-masing sih. Sepakat. Oke. Oke lanjut ya. Atau mau minum dulu nih? Lanjut, lebih minum. Lanjut, scroll. Nah, apa sih biasanya dampak teknologi bagi kesehatan mental? Rata-rata tuh Gen Z tuh dikit-dikit, aduh mental gue lemah nih, nggak kuat gue. Enggak, resign aja. Eman-eman mental aku. Nah, kayak sayang nih mental aku gitu. Kadang di dunia kerja, entah di dunia kerja ya, atau di lingkungan gitu. Nah, apakah dampak teknologi itu sangat mempengaruhi bagi kesehatan mental, terutama para Gen Z nih? Ini kita mengumpulkan seperti ini harus menggunakan data lagi ya guys. Saya sangat berhati-hati di sini. Jadi kalau menurut saya pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental di lingkungan kerja begitu ya, lebih boleh. tepatnya ya. Kan Mas Yusuf sendiri mengalami nih, Ya, kerja betul. juga banyak nih. Nah itu gimana? Apalagi sambil kuliah, mentalnya aman gak? Betul. Nah, Jadi gini Mbak Uli, jadi itu kita Oke. harus memisahkan kehidupan pribadi, kehidupan berkuliah sama pekerjaan. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Karena kita ketika menempatkan di dunia kerja, kita harus secara profesional bekerja sesuai tuntutan pekerjaan. Contoh kita harus nge-live TikTok nih, seperti ini, seperti Mbak Uli ya kan. Jadi Oke. kita ketika ada sesuatu hal masalah pribadi ataupun masalah di media sosial yang kita pikirkan itu dilepaskan, kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Begitu juga ketika kita kuliah. Murah ya. Ketika kita kuliah begitu. Jadi jangan memasukkan pemikiran-pemikiran yang ada di pekerjaan ke dalam kuliah, nanti bisa rancu begitu Mbak Uli. Dan pengaruh media sosial itu juga sangat berpengaruh ya, karena sekarang ini kan
banyak tuh yang nge-share tentang pengalaman kerja di sini, pengalaman kerja di sini, itu juga menjadi referensi kita sebenarnya. Kita bisa lebih tahu kita harus bekerja sebagai apa, kita sukanya tuh di bidang apa, begitu. Aslinya tuh Gen Z tuh kreatif teman-teman ya. Kenapa Cuma- Mbak Uli kok kreatif? Kalau menurut saya sih, karena tuh dia tuh luas, kayak pandangan dia tuh, Di atas gunung berarti luas. pandangan dia tuh nggak melulu harus aku kerja satu ini harus sampai selesai kerja di salah satu tempat toh, tapi dia juga cari-cari sampingan yang lain gitu. Seperti Mas Yusuf ini guys, ya, seperti Mas Yusuf ini dia tuh kerjanya nggak cuma di satu perusahaan aja, dia di beberapa ya. Guys, Jangan ya. ditiru guys, itu tidak baik. Baik kalau positif ya. Jadi Menghasilkan saya tuh cuan kalau banyak. bekerja itu paling lama itu 6 bulan Mbak Uli. Jadi saya bekerja 1 bulan keluar, bekerja 3 bulan keluar, bekerja 5 bulan keluar. Nah, begitu. itu salah satu statement yang sering aku denger ya, mungkin di media sosial juga ada sering yang komen kalau Gen Z itu kurang betah, nggak Betul. bertahan gitu loh, Ya, seperti nggak saya, bertahan di seperti dunia ini. kerja. Nah, jadi kurang kerjanya tuh dikit-dikit resign lah. Betul. Nah, aku nggak kuat gitu. Kalau menurut saya Nah, bukan gimana? masalah nggak kuat sih. Kalau saya pribadi ya bukan masalah saya kuat atau nggak kuat bekerja, tapi Oke. kalau saya itu lebih ke saya tidak takut kehilangan pekerjaan begitu. Oke, berarti Karena rezeki manusia itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan rezeki kepada setiap orang. betul itu betul, iya betul. Enggak Mbak Uli. Jadi gimana ya? Ketika kita sudah bekerja, tapi ada peluang potensi lain untuk kita mengambil pekerjaan tersebut, kenapa tidak? Ketika kita bekerja tapi tidak mendapatkan insight baru, tidak mendapatkan pengalaman baru, tidak mendapatkan pembelajaran baru, kita ya boleh saja kita berpindah tempat dan kita belajar lagi untuk mengetahui ataupun pengalaman baru gitu Mbak Oli. Contoh nih saya bekerja di perusahaan A, saya di situ tok gitu. Tidak ada perkembangan, tidak ada insight lagi dalam diri kita. Kita boleh sebenarnya kita pindah pekerjaan yang kita itu sebuah tantangan baru, pengalaman baru untuk kita untuk Mengembangkan potensi. apa yo? Untuk itu Mbak Uli. Ya, mengembangkan potensi. Tidak menutup kemungkinan tentang gaji juga, itu sangat berpengaruh bagi Gen Z. Betul. Gen Z sangat milih-milih sekali Asli terhadap emang. yang namanya gaji itu. Ya kan? Makanya itu banyak statement yang muncul karena Gen Z itu apa-apa tuh gajinya harus setara sama passion dia gitu. Jadi kalau gajinya nggak setara yang dia nggak bakal mau gitu loh. Jadi milih-milih banget lah tentang pekerjaan. Dan ada juga nih, aku juga punya temen ya, dia tuh kerja di salah satu perusahaan tapi juga nyambi host life gitu loh. Contoh Jadi, Mbak Uli. Nah kalau aku emang real host life. Oh, real. gitu, Oh, iya. real. Nah kalau teman aku tuh dia tuh jadi dari pagi sampai sore kerja, malamnya lanjut kerja lagi jadi host live TikTok. Jadi kan gokil. Gen Z itu nggak melulu males ya guys ya, dia tuh kreatif sebenarnya, betul. Nggak, maksudnya gimana ya, nggak melulu males apa-apa aleman gitu, nggak. Dia tuh benarnya kuat ya, mentalnya juga kuat. Sebenarnya kuat, cuma dia aleman weh, bener mau. Aleman weh guys. Tapi kreatif loh, dia mau cari apa ya, peluang lain gitu, mau cari pengalaman lain seperti Mas Yusuf tadi ya. Pada intinya tuh sebenarnya kita tuh harus belajar dimanapun kita berada Mbak Uli. Jadi contoh nih, kalau saya pribadi tidak memandang gaji ya Mbak Uli. Kita harus memandang value yang kita terima dan kita kasih, hak dan tanggung jawab lagi-lagi itu ya kan. Jadi contoh nih, saya kan dulu ikut nge-freelance foto ya kan. Ya. Foto ikut sama Pak D saya. Pak D. Ya ikut. Dan itu saya di bulan-bulan awal itu saya nggak digaji Mbak Uli. Saya digaji dengan pengalaman. Karena saya tidak ada basic ataupun pengalaman di foto wedding itu. Jadi saya menganggap saya nggak dibayar nggak apa-apa, saya dibayar dengan pengalaman. Begitu. Jadi ada hal yang harus kita intervensi di situ. Tingkat toleransi kita terhadap hal tersebut kan berbeda-beda Mbak. Betul. Seperti itu Mbak Uli. Jadi dari awal Mas Yusuf merintis fotografer ya, fotografer itu ikut ke Pak D dulu. Betul. Nah, ke Pak D. Diajak tepatnya. Diajak. Nah itu nggak digaji ya guys ya, Nggak digaji. teman-teman. Jadi nggak melulu Gen Z itu mandang gaji ya.
Mas Yusuf sendiri aja nggak digaji dari awal-awal dia Dulu itu, tapi. dulu. Nah kalau sekarang wah udah Sekarang sudah ngarah nih. ini. Ada red cardnya. Waduh. Jadi kan harus bertahap semuanya. Bertahap. Mas, ya betul. Konsisten juga Betul, ya. sepakat. Kita harus konsisten. Salut sih, keren. Gen Z itu keren. Kalian harus bangga guys sama diri kalian sendiri ya. Nah, oke kita lanjut nih bahas lagi ya tentang gimana sih Gen Z memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan keterampilannya dalam berkarir. Itu gimana tuh Mas Yusuf? Ini kayu ya? Kayu itu Kak. Gimana tadi? Sorry. Biar. Gini, jadi tuh gimana sih bagaimana cara Gen Z untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan keterampilannya di dunia kerja. Seperti Mas Yusuf sendiri kan fotografer itu kan teknologi juga ya. Betul. Ngedit video itu kan butuh teknologi, komputer, laptop. Nah, Betul. itu bagaimana tuh cara Mas Yusuf dalam mengembangkan? Yang pertama itu adalah kita harus punya aplikasi YouTube. Oke. Di situ ada banyak sekali ilmu dan banyak sekali tutorial untuk membimbing kita. Kita harus mencari apa yang ingin kita tahu, begitu. Jangan mengikuti alur scroll gitu. Soalnya algoritma sekarang itu sangat gimana ya? Lingkaran di situ-situ aja gitu loh. Contoh kita lagi scroll tentang motor, maka di bawahnya itu tentang motor gitu Mbak Uli. Kita scroll tentang contoh makanan, contoh ya. Makanan ya bawahnya makanan. Jadi kita tidak mendapatkan insight baru untuk mendapatkan pengetahuan lain, mendapatkan insight lain begitu. Jadi gimana Mbak? Jadi tergantung apa yang kita search ya, apa yang kita cari. Jadi di kita media harus itu. mencari apa yang ingin kita tahu begitu. Tidak mengikuti kayak tadi. Dari Mas Yusuf sendiri autodidak atau gimana untuk fotografer? Ya gimana ya, kita mencari pengalaman itu dari mana saja. Tadi kan saya di wedding ya kan sama Pak Di saya belajar offline sama Pak Di saya, bertemu dengan fotografer lain, saya juga tipis-tipis bertanya, yang ingin saya tahu saya tanyakan begitu. Kalau selebihnya mungkin secara teknis mungkin ada di YouTube gitu. Soalnya hampir 70% saya belajar dari YouTube Mbak. Jadi saya ingin belajar tentang kamera nih, kamera yang baik seperti apa, kamera settingan untuk kondisi seperti ini seperti apa. Itu di YouTube sebenarnya sangat amat banyak begitu. Tinggal kita mau cari apa tidak. Nah, kalau untuk pengeditan video juga itu dari YouTube atau autodidak atau emang ada mata kuliah sendiri di DKV? Wah, DKV. Ada mata kuliah media apa namanya? Audio video ya, audio visual ada. Cuma saya lebih prefer belajar dari YouTube. Karena kalau di perkuliahan itu kan sangat basic ya kan. Kita diberi ilmu basic dan selebihnya itu kita belajar di YouTube. Contoh saya mau buat efek seperti ini. Gimana ya caranya ya? Kita cari di YouTube. Kita pindah ke YouTube, oh gini. Pindah lagi aplikasi, oh gini tadi gimana begitu. Jadi untuk orang yang pertama kali belajar itu kopas menurut saya. Plek ketelipek apa ya? Itu Copy ya. paste, Copy betul. paste. Jadi kita mengikuti alur yang sudah diajarkan sama di YouTube sehingga kita bisa tahu tools yang mana untuk kita menggunakan efek ini. Tools yang mana kita menggunakan untuk contoh memotong, nge-trim, itu kita menggunakan tools mana. Contoh kita mau buat shortcut, itu bagaimana? Begitu Mbak Uli. Nah, itu salah satu kreativitas ya teman-teman ya. Jadi betul. kan enggak melulu kita belajar harus ke orang, ke siapa ya, ahli siapa, ahli video, ahli siapa. Itu ke YouTube aja bisa, itu sebuah kreativitas sih menurut aku ya. Dia kreatif mau cari sendiri di YouTube karena semua ada ya. Mungkin di TikTok pun sekarang juga banyak ya Mas ya, tutorial-tutorial kayak edit-edit video ya, banyak tutorial fotografi yang bagus, yang baik, itu kan juga udah ada lah di media sosial. Nah, itu juga termasuk kreativitas kita Gen Z. Betul. Ya mungkin generasi lain juga ada ya, mungkin tapi rata-rata nih. Rata-rata tuh apa dikit tuh kayak Gen Z tuh cari aja di YouTube, cari aja di ChatGPT, ya. Copilot, Meta. Apalagi sekarang udah ada AI ya. Itu. Di WA ada, di IG WA ada emang? Udah ada Mas Yusuf. Wah, di saya WA. tidak tahu. Jadi kayak kita mau ngerjain tugas tuh jadi mudah. Tinggal tanya aja ke Meta AI. Nah, udah ada jawaban semua. Tapi kalau tanya kiamat kapan tahu deh. Kalau itu mah
Gak usah ditanya ya, Masya Allah. Gitu. Takdir kali itu ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lanjut. Mbak. Oke, lanjut lagi yuk. Kita scroll lagi ya. Oke, prompternya besar sekali guys, pakai proyektor guys. Tadi kan kita bahas tentang overthinking nih ya. Overthinking Gen Z itu sering banget overthinking. Apa-apa tuh di overthinkingin. Dari pekerjaan ya. Masa depan pun di overthinkingin. Masalah sama pacarnya di overthinkingin. Intinya hal-hal kecil apapun itu mereka sering overthinking. Nah, itu pendapat Mas Yusuf, gimana sih cara mengatasi rasa takut gagal atau overthinking dalam pengembangan diri Gen Z agar dia tuh mau berkembang dan tidak takut untuk gagal seperti itu. Karena Mas Yusuf sendiri kan banyak nih pengalamannya ya, pasti kan udah pernah lah mengalami rasa takut gagal. Wah, sering sekali. Overthinking yang mungkin berlebihan Wah, kayak setiap malam. kan. Nah, itu gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita harus meninggalkan komentar negatif yang paling pertama itu. Yang kedua, selalu memiliki plan A, plan B, dan plan selanjutnya. Kita harus memiliki situasi terburuk dalam sebuah kondisi dan kita harus merencanakan kira-kira kalau kita terjadi seperti ini kita harus ngapain ya. Terus kita kira-kira kalau ini sudah berhasil itu cabangnya kita harus ngapain, setelah itu kita kalau ini berhasil ini tidak, ini kita ngapain, lah seperti itu. Paham kan maksudnya ada grafik seperti itu. Kayak step by step gitu ya mungkin ya. Jadi kita harus nge-planning sih sebenarnya sih. Kita ke depan mau ngapain, terus kita harus nge-plan nih. Ini kalau gagal gimana, kalau berhasil kita harus stepnya apa lagi. Ini kalau gagal, kalau berhasil gimana lagi. Nah seperti itu kalau saya. Dan mungkin kayaknya media sosial juga ngaruh nggak sih buat overthinking para Gen Z ini? Nah itu kembali lagi ke tadi, tombol blok digunakan untuk digunakan sama tombol report ada untuk kita gunakan. Itu. Jadi buat kalian yang sering insecure ya mungkin overthinking, aku kok masih stuck gini-gini aja, sedangkan temanku udah pada grow up nih, betul. udah pada sukses nih, mungkin ya kalian jangan minder ya teman-teman ya. Seperti kata Mas Yusuf tadi, kita tuh harus step by step. Betul. Ya. Tidak melulu harus sama prosesnya dengan orang lain. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke rumput tetangga lebih hijau. Nah, seperti itu. Jadi jangan menganggap orang lain itu lebih enak. Mungkin yang ditampilkan itu yang enak-enak saja. Darahnya kita tidak tahu seperti apa. Perjuangannya, konsistennya, belajarnya kita kan tidak tahu dia seperti apa ya kan. Ibaratnya wong Jawa kuwi sawang sinawang Nah, Mas Yusuf sepakat. ya. Sawang sinawang ya betul. teman-teman. Nggih. Jadi Leres. enggak harus sama orang lain, teman kalian Kembali sendiri. lagi di titik nol setiap orang kan berbeda ya kan. Betul. Ada yang mulai dari angka 10, ada yang mulai dari angka minus ya kan. Ada yang seperti itu dan banyak Mbak Uli ya kan namanya kan. Iya, Mas lanjut. Yusuf, Mbak Uli. Oke, lanjut nih Mas Yusuf nih. Nah, bagaimana sih Gen Z itu bisa memanfaatkan kegiatan sebagai peluang belajar dan berkembang? Jadi seperti Mas Yusuf sendiri contoh ya. Mas Yusuf kan kegiatannya banyak nih, contoh daki itu kan Mas Yusuf juga bukan daki di sini ya teman-teman ya, mendaki gunung ya, mendaki gunung. Nah, Mas Yusuf sendiri kan sering nih mendaki gunung ya. 3 kali. Udah 3 kali ya. 4. Aduh, berkali-kali lah ya, lebih dari 1. Iya. Yang penting lebih dari 1 4 guys. kali, spesifik 4 kali ini. Nah itu gimana sih biar bisa jadi ruang belajar dan juga mengembangkan diri? Kalau di situ saya tuh sering sekali bertemu dengan orang banyak. Ketika saya mendaki di sebuah gunung itu adalah di jalur papasan sama orang, kadang di puncak kita bertemu sama orang karena di sana kan tidak ada sinyal. Iya, Jadi betul. tidak ada media sosial di sana. Jadi pure kita berinteraksi dengan orang lain dan kita sharing-sharing pengalaman, sharing cerita. Contoh kemarin saya habis dari Sumbing sama Mas David sama Mas Madan juga ya kan. Itu ketemu sama temen dari Sulawesi, Mbak. Dan di sana itu dia tuh bercerita tentang di
di sana bagaimana, terus perjalanannya sampai ke Kendal itu bagaimana, sampai ke Sumbing itu bagaimana, itu dia cerita. Jadi kita mendapatkan pengalaman baru dari pengalaman orang lain, begitu. Kita jadikan itu sebagai sebuah pelajaran maupun pengalaman buat kita sendiri. Oh, ada ya orang yang seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Dan itu juga bisa buat peluang bekerja buat Mas Yusuf ya, karena Ya. kan Mas Yusuf juga dokumentasi juga ya, fotografer juga ya. Betul. Nah itu kreatif juga teman-teman. Jadi selain hobi mendaki, tapi di satu sisi juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menghasilkan cuan. Seperti Betul itu. sekali. Nah maka dari itu teman-teman, Gen Z itu sangat kreatif ya. Aku ulangi lagi tuh Gen Z kreatif guys. Betul. Real nih, pure aku pendapat sendiri tuh dia kreatif. Mereka semua kreatif. Karena nggak mau hanya diam diri aja loh, dia mau explore ya, explore hobi dia, pekerjaan dia, nah pengalaman dia itu keren sih, keren. Mas Yusuf juga keren sih ya. Terima kasih, tidak sekeren itu tapi terima kasih. Oke nih, mungkin closing statement ya Mas Yusuf ya, pesan atau nasihat buat para audiens ya, buat para Gen Z ini terutama biar bisa lebih semangat dalam pengembangan potensi dirinya. Oke, Sebelum minum itu saya dulu minum boleh, silahkan. Jadi ini mungkin pesan untuk diri saya sendiri ya. Oke. Karena saya juga generasi Gen Z juga ya kan. Iya betul. Mungkin kita sebagai Gen Z itu lebih ke pengembangan diri. Kita harus mencari apa yang ingin kita cari. Terus jangan pernah dengarkan komentar negatif orang. Boleh dengarkan sekali-kali untuk introspeksi diri. Kekurangan kita apa sih? Kita perbaiki lagi. Terus selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Ada seorang ustadz itu berkata-kata itu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar dari bayi sampai di liang lahat. Jadi dimanapun kita berada harus selalu belajar. Begitu Mbak Uli. Oke, betul ya Mas Yusuf ya. Dan mungkin sedikit juga ya buat para teman-teman, jangan terlalu overthinking ya guys ya. Overthinking itu boleh ya, tapi jangan terlalu berlebihan sampai kalian tuh pada stres. Karena banyak banget tuh yang sedikit stres gitu ya, mentalnya down dan lain-lain. Ambil sisi positifnya aja, negatifnya dibuang ya teman-teman ya. Nah oke nih udah gak kerasa ya, udah selesai aja podcastnya Mas Yusuf. Iya, Terima sangat menyenangkan kasih. sekali. Terima kasih banget terima buat kasih, Mas Mbak Yusuf Uli. udah meluangkan waktunya untuk Iya, ngobrol terima bareng kasih. bersama kami di sini ya. Jauh-jauh ini guys dari pucuk bumi ya. Saya dari rumahnya sini. Jauh-jauh ke sini udah meluangkan waktunya ya, menyempatkan. Terima kasih sekali lagi ya buat Mas Yusuf Tapi ya. aku mau satu pertanyaan boleh untuk Mbak Uli? Boleh. Kenapa Kak Yusuf? Kenapa gak yang lain di 245 juta miliar orang di bumi? Kenapa milih Mas Yusuf Ah, sendiri iya. gitu ya? Mungkin satu karena teman sendiri. Heeh. Dan juga pribadinya asik. Dan pengalamannya pun aku lihat juga banyak ya dari tadi. Sering maksudnya tuh friendly ke semua orang, oke gitu. Oke-oke aja loh Mas, lo nggak yang Ini menjilat gak nih? enggak Oke. ini real ya, ini real dari aku sendiri ya, real dari aku sendiri. Oke. Ya mungkin seperti itu sih, Mas Yusuf sendiri tuh friendly, welcome lah ke siapapun gitu. Terima Jadi enak aja aku ngobrolnya, terus wawasannya juga luas guys, wawasannya luas, pengetahuannya luas gitu. Oke lah. Terima kasih. Oke udah nggak kerasa nih dari tadi kita ngobrol ya. Iya, Mungkin Mbak. kalau ada lain waktu kita pasti adain podcast lagi, episode-episode baru lagi ya. Tentunya di podcast Ruang Bicara bersama podcast Ngobrol Asik. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada dengerin, udah pada nonton ya. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Yeay. Nganu transisi ning kamera aja. 1, 2,